Dibongkar habis, Panji Gumilang dekat dengan banyak jenderal, ex-Kapolri dan begawan intelijen Al Zaitun dipakai sebagai tempat cuci otak. Zaitun ini terlanjur banyak terjamah oleh tangan-tangan misterius. Jadi kalau sekarang baru kita bahas sekarang, sebenarnya mohon maaf terlambat. Ini sudah 20 tahun. Sama sekali Mabes Polri atau pihak-pihak yang berwenang, itu sama sekali tidak bisa mengupdate apa hasil pekerjaan mereka. Termasuk mohon maaf nih, Kementerian Agama itu, hampir saya baca di Google itu hampir 45 menteri agama ke sana itu disambut dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kadang lagu Bagimu Negeri, lagu Indonesia apa gitu, Bangun Pemuda Pemudi. Setiap menteri agama ke sana, cipika-cipiki kemudian mengatakan pulangnya, wah itu lembaga pendidikan terbaik se-Indonesia, enggak ada sesat, enggak ada. Padahal Mabes Polri sudah mulai beli mereka sesat sejak tahun 2002. Nah sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok. Siapapun yang melawan Al Zaitun akan saya hajar. Ketika Pak Muldoko ketika ke sana ini masih Pangdam 3 Siliwangi. Jadi masih Pangdam. Ketika datang ke sana, kata Pak Muldoko apa? Saya datang sekali langsung jatuh cinta. Coba bayangin coba. Hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu, wah kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona, jadi terpesona. Sebetulnya Al Zaitun didirikan itu adalah sebagai salah satu program dari NII KW 9. Nah, tadinya Panji Gumilang itu pemimpin di wilayah 9, sekarang menjadi pemimpin nasional. Yang ada keistimewaan itu waktu cerita Pak HP dengan Pak Muldoko aja gitu. Iya Pak HP, Pak Hendro Priyono. Ya memang hadirnya Pak Muldoko itu waktu program bela negara. Akhirnya dengan kewenangan Pak Muldoko, Pak Panji itu diberi akses. Kapan waktu ada masalah, ada gangguan dari pihak luar, dari pihak manapun yang mengancam keselamatan dan keamanan Al Zaitun, kontak aja ke Kapolres, ke Kapolda, atau ke Mabes Polri gitu. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ikut menyoroti polemik Ponpes Al Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang. Natalius kemudian membongkar sepak terjang Panji Gumilang yang ia sebut bukan orang sembarangan. Menurut Natalius, Panji Gumilang sebetulnya berkawan baik dengan orang-orang berpengaruh di tanah air. Tak main-main, teman-teman Panji kebanyakan jenderal bintang 4, mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, hingga para petinggi Badan Intelijen Negara atau BIN. Natalius mengaku lantaran berkawan dengan orang-orang penting di negara ini, maka kuat dugaan Ponpes Al Zaitun dijadikan tempat untuk mencuci otak orang-orang dari kelompok radikal seperti mantan anggota NII. Mereka didoktrin di ponpes terbesar se-Asia Tenggara itu agar mau menerima Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Tak hanya itu, Natalius menduga Al Zaitun juga dipakai negara mencuci otak orang-orang yang radikal agar lebih toleran. Natalius lantas meminta berbagai pihak yang selama ini selalu keluar NKRI harga mati untuk memberi dukungan pada Panji Gumilang yang saat ini sedang diperiksa polisi terkait polemik Al Zaitun. Diketahui peneliti ponpes Al Zaitun Taufik Hidayat membongkar habis sosok Panji Gumilang. Dia bilang sebenarnya Panji adalah Abu Toto alias Toto Abdussalam, pendiri NII KW 9. Pasalnya Taufik pernah melakukan wawancara selama 5 jam dengan Panji Gumilang. Kala itu, kata Taufik dirinya bisa membuat pimpinan Ponpes Al Zaitun itu tak berkutik. Bahkan kata Taufik, Panji Gumilang akhirnya mengakui bahwa identitas dirinya sebenarnya adalah Abu Toto sebagai pendiri NII KW 9. Taufik juga menyebut Panji Gumilang tidaklah sakti, tapi kitalah yang terlalu lemah menghadapi pendiri Ponpes Al Zaitun itu. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai polemik Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Mantan Ketua MK itu mengatakan pemerintah bakal menempuh 3 cara pendekatan untuk menuntaskan masalah di Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu. Pendekatan terakhir yang bakal dilakukan pemerintah, kata Mahfud MD, adalah masalah keamanan. Ia mengatakan polemik Al Zaitun yang memunculkan isu penistaan agama dan ajaran sesat memang memicu gejolak di tengah masyarakat. Untuk itu, masalah keamanan dalam upaya penuntasan kasus ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Menurut dia, tidak ada yang perlu disampaikan secara khusus terkait dengan perkembangan penanganan Ponpes Al Zaitun, termasuk soal pemanggilan pengasuh Ponpes itu oleh Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Sementara itu, penyidik di Tipidum Bareskrim Polri Senin pagi menyatakan belum ada konfirmasi terkait dengan kehadiran pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang untuk keperluan klarifikasi. Dalam penanganan kasus Ponpes Al Zaitun, Bareskrim memproses dengan cepat sesuai dengan instruksi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bareskrim menerima 2 laporan polisi terkait dengan dugaan penistaan agama oleh pengasuh Ponpes Al Zaitun. Laporan dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila DPP FAPP terhadap Panji pada Jumat 23 Juni dan Ken Setiawan dari NII Center pada Selasa 27 Juni. Di mana nasib Ponpes Al Zaitun tengah berada di ujung tanduk. Dilansir tribunwau.com, tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jabar merekomendasikan Ponpes Al Zaitun agar segera ditutup. Rekomendasi itu dikeluarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya soal pemahaman agama, laporan dugaan tindak pidana dan dugaan pelanggaran administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Terkait rekomendasi itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar para santri Ponpes itu tak menjadi korban jika nantinya Al Zaitun ditutup. Sebelumnya diberitakan, tim investigasi yang dibentuk pemerintah Provinsi Jabar mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah pusat menutup Ponpes Al Zaitun. Rekomendasi itu dikeluarkan karena Ponpes di Kabupaten
Indramayu itu dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan masyarakat karena kontroversinya. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Ahyar yang juga anggota tim investigasi Al Zaitun saat dihubungi, di mana Ustadz Abdul Somad hingga Habib Lutfi bin Yahya disebut-sebut akan dipanggil sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Hal ini diungkap oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung. Selaku pihak pelapor menurut Ihsan, selain UAS dan Habib Lutfi, Ustadz Adi Hidayat juga akan dipanggil untuk dijadikan saksi ahli oleh penyidik di TPD Bariskim Polri. Di konfirmasi terpisah, di TPD Bariskim Polri, Brigjen Pol Johandani Rahajapura meminta publik menunggu proses penyelidikan yang telah berlangsung. Namun ia memastikan saksi-saksi ahli yang akan dilibatkan dalam perkara ini merupakan sosok yang berkompeten. Di sisi lain, Johandani juga memastikan bahwa Panji akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. Berdasar informasi yang diterimanya, Panji kekinian juga telah berada di Jakarta. Pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang saat diwawancara tak mengakui hal itu, di mana yang bersangkutan sudah berada di Jakarta dan mungkin sekitar pukul 13 hingga 14 akan hadir memenuhi undangan klarifikasi. Lebih lanjut, kata Johandani, penyidik jika memungkinkan akan melaksanakan gelar perkara seusai memeriksa Panji. Di hari yang sama, Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung juga telah menyerahkan 10 bukti tambahan ke Bariskim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bukti-bukti itu salah satunya berupa rekaman video. Ihsan menjelaskan, bukti tambahan yang diserahkan ke penyidik untuk melengkapi bukti-bukti sebelumnya, meskipun materi sama seperti bukti-bukti sebelumnya yang telah lebih dulu diserahkan. Bariskim Polri juga telah menerima 2 laporan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Laporan pertama dilayangkan oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung. Dalam laporannya, Ihsan mempersangkakan Panji Gumilang dengan pasal 156 AKUHP.